Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Kita bertemu lagi anak-anakku kelas 9A di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya, kita akan membahas dulu materi yang sudah kita lalui kemarin, yaitu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Alhamdulillah kita sudah membahasnya, bahwa orang yang berzakat itu berarti orang yang diberi kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelebihannya itu diperintahkan untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Berarti orang yang berzakat adalah termasuk orang yang mampu di dalam kehidupan ini karena diberi kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan materi kita yang selanjutnya. Dari kemampuan orang ketika diberi kelebihan rezeki oleh Allah, diberi kelebihan kenikmatan oleh Allah, baik berupa harta benda, maka ada salah satu ibadah yang masih berkaitan dengan kemampuan manusia, berkaitan dengan kelebihan rezeki, kemampuan untuk melaksanakan kegiatan ibadah ini. Ibadah ini adalah ibadah haji dan umrah. Karena ibadah haji dan umrah itu dilakukan di satu tempat yang paling mulia, yaitu di Mekah Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Bagi kita orang Indonesia, maka kita harus mempunyai kemampuan untuk bisa pergi atau ziarah ibadah haji dan ibadah umrah di Mekah dan Madinah. Kemampuan merupakan syarat yang penting di dalam kegiatan ibadah ini. Haji merupakan perwujudan dari rasa ingin bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Ziarah umrah merupakan rasa cinta kita, kerinduan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Banyak di Indonesia sekarang ini sudah mempunyai kemampuan untuk beribadah haji, berkemampuan untuk ibadah umrah. Lalu bagaimana rukun, syarat, dan kaifiyah dalam pelaksanaan ibadah haji? Maka marilah kita saksikan materi ibadah haji dalam tayangan berikut ini. Oke, kita lanjutkan. Secara bahasa, haji ini berasal dari bahasa Arab ya, yaitu haj atau haji, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut syara atau menurut istilah ya, haji ini adalah sengaja untuk mengunjungi Ka'bah, yaitu rumah Allah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena di dalam haji itu ada beberapa ibadahnya ya, semisal tawaf, ada sya'i ya, kemudian ada wukuf dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Ali Imran ayat ke-97. Jadi di sini sudah jelas ya, di dalam ayat ini dikatakan bahwa haji itu merupakan kewajiban, dan kita sebagai seorang umat Islam itu wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kalaupun kita malas untuk melakukannya ya, maka harus ingat bahwa Allah itu tidak memerlukan kita. Allah itu Maha Kaya, justru kita yang memerlukan Allah. Karena itu, kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji,
maka segera laksanakan, karena kita yang memerlukan Allah, bukan Allah yang memerlukan kita. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai tata cara untuk melaksanakan haji. Jadi tata cara untuk melaksanakan ibadah haji ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian kita mengerjakan umroh. Nah, kemudian yang kedua adalah tamatu, yaitu kita mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kita mengerjakan haji. Nah, yang ketiga adalah kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Oke, kita lanjutkan tentang syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji yang pertama adalah Islam, jadi hanya untuk orang muslim saja ya melaksanakan haji. Yang kedua adalah balig, jadi balig itu sudah dewasa ya. Kalau laki-laki berarti sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan. Kemudian berakal sehat, jadi berakal sehat itu mampu membedakan antara baik dan benar ya. Jadi waras ya, waras, jadi bukan orang gila ya, itu berakal sehat. Kemudian merdeka, merdeka itu artinya bukan budak. Jadi kalau zaman dulu kan ada yang namanya budak ya, budak belian, jadi manusia yang diperjualbelikan. Nah, untuk melaksanakan haji itu harus orang yang merdeka. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Nah, mampu di sini ada 2 ya. Mampu secara finansial, jadi mampu secara finansial itu maksudnya memiliki uang untuk pergi ke Mekah ya, ke Madinah. Kemudian yang kedua adalah mampu secara fisik ya, jadi mampu secara fisik itu mampu melaksanakan ibadahnya. Atau bisa juga ada yang membantu ya, mungkin sudah tua renta tapi masih ada yang membantu ya, misalkan anaknya atau siapa, nah itu boleh. Kemudian rukun haji. Yang pertama adalah ihram disertai dengan niat. Jadi ihram itu artinya memakai pakaian ihram ya. Kemudian kita berniat untuk melaksanakan haji. Nah, niatnya kita cukup mengatakan labbaik Allahumma ya Allah hajja. Nah, jadi artinya kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian wukuf. Nah, wukuf ini yang membedakan antara ibadah haji dan umroh. Jadi kita harus hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari pada waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau misalkan terlewatkan wukuf berarti hajinya batal itu ya, sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini adalah pemandangan di Arafah ya. Nah, Arafah ini adalah tempat bertemunya Siti Adam dan Siti Hawa. Nah, itu di tugu itu ya, ada di atas tuh. Kemudian ada tawaf. Nah, tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah itu berada di sebelah kiri dari posisi kita ya. Jadi kalau dilihat dari ini berlawanan dari arah jarum jam. Nah, jadi putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu kan dari kiri ke kanan ya. Nah, kalau tawaf itu dari kanan ke kiri. Itu ya, bisa ya. Oke, nah sekarang syarat tawaf. Yang pertama adalah harus menutup aurat. Yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Yang ketiga adalah Ka'bah itu hendaknya berada di sebelah kiri orang yang tawaf. Kemudian tawaf dimulai dari Hajar Aswad, jadi dimulainya dari posisi Hajar Aswad ya. Kemudian tawaf dilaksanakan sebanyak 7 kali. Kemudian tawaf dilaksanakan di dalam Masjidil Haram, jadi harus terlihat ya Ka'bahnya. Nah, sekarang ada macam-macam tawaf ya. Yang pertama adalah tawaf kudum, yaitu tawaf saat kita sampai di kota Mekah. Jadi kita melakukan tawaf, jadi tawaf pembukaan ya, tawaf kudum namanya. Kemudian tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini adalah tawaf yang merupakan rukun haji. Jadi ketika kita melaksanakan haji, maka kita melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga tawaf wada. Nah, tawaf wada ini adalah tawaf yang kita lakukan ketika kita meninggalkan kota Mekah. Jadi kita melaksanakan tawaf. Kemudian ada tawaf sunnah, jadi tawaf yang dilakukan untuk mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kemudian ada sa'i. Nah, sa'i ini adalah
berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 7 kali ya. Jadi ini adalah ritual yang mengingatkan kita kepada perjuangan dari Siti Hajar ketika beliau mencari air bagi anaknya yang bernama Ismail. Nah, maka oleh Allah diabadikan dalam ibadah sa'i ini. Jadi berlari-lari antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, syarat-syarat sa'i yang pertama adalah dimulai dari Bukit Safa, kemudian disudahinya di Bukit Marwah. Kemudian dilaksanakan sebanyak 7 kali bolak-balik ya, 7 kali bolak-balik. Kemudian dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawaf yang rukun maupun tawaf yang sunnah. Nah, kemudian ada tahallul. Nah, tahallul ini artinya mencukur rambut kita ya, sekurang-kurangnya adalah 3 helai rambut. Jadi kalau mau dibotakin silahkan ya, tapi kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, tapi kita potong sebanyak minimal 3 helai. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Jadi artinya tertib itu berurutan ya. Jadi ihram dulu, kemudian wukuf, selanjutnya tawaf, kemudian sya'i, nah kemudian tahallul. Jadi seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.